Untuk pemirsa yang sedang melakukan program kehamilan ataupun yang sedang hamil, ini ada beberapa tips untuk mencegah preeklamsi. Yang pertama, lakukan pemeriksaan secara teratur ke dokter. Kemudian juga harus mencegah terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, pola makan harus yang sehat. Hindari makanan-makanan yang goreng-gorengan, makanan yang terlalu mengandung tinggi garam, ya, jangan terlalu asin makannya. Kemudian juga kurangi lemak-lemak, ya. Kemudian juga pola hidup yang sehat dengan olahraga, tidur cukup, ya, minum air putihnya juga harus cukup. Kemudian kelola stres dengan baik. Jadi hindari untuk terlalu banyak pikiran sehingga bisa lebih tenang, lebih rileks. Itu akan membantu tekanan darah kita juga tidak naik, ya. Kemudian yang terakhir, rajin juga untuk mengkonsumsi suplemen vitamin, asam folat misalnya, ataupun kalsium. Itu sangat penting. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati dalam posisi seorang ibu sedang mengandung, pasti dambaannya sehat, tanpa ada masalah, babynya juga sehat, tumbuh kembangnya baik. Tapi ada loh satu momok yang menakutkan untuk seorang perempuan yang sedang mengandung. Ini adalah preeklamsia. Apa sih penyebabnya, bagaimana gejala-gejalanya, dan bagaimana juga mengatasinya, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kehamilan yang gak mungkin saya bahas sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Maria Ratna Andijani, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Seci Hospital. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Selamat pagi Dika. Selamat pagi. Ya, kabar baik. Thank you sudah hadir di Bincang Sehati. Hari ini bahasannya serem ya dok ya, tentang preeklamsia. Tapi sebelum kita masuk pada topik utama kita bahas dulu di beberapa mitos atau fakta seputar kehamilan yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau ibu hamil itu rentan mengalami diabetes. Betul atau tidak? Ibu hamil rentan terhadap diabetes. Itu sih fakta sih. Fakta? Ya. Apa yang menyebabkan ini menjadi rentan? Jadi suatu kehamilan itu dalam tubuh ibu hamil itu mengalami perubahan ya. Perubahan metabolisme, perubahan hormonal. Nah, ada beberapa kondisi yang kalau pada saat hamil tuh hormon meningkat ya. Kemudian tubuh kita yang harusnya respon terhadap peningkatan hormon itu, dalam hal ini insulin yang diproduksi oleh pankreas itu kadang tidak bisa menyeimbangi, sehingga terjadi efektivitas kerja insulin itu berkurang. Ini yang bisa menyebabkan diabetes pada kehamilan atau gestational diabetes. Nah, kalau bicara tentang hamil, kadang-kadang makan itu kan susah banget ya dok. Bahkan ada sebagian yang maunya rasanya manis-manis saja. Berarti ini potensinya jadi lebih banyak lagi dong dok? Betul sekali, karena kondisi hamil tuh bawaannya kayak mau craving yang manis, es krim ya. Kemudian maunya es tehnya, es teh manis, es sirup, cake. Wah iya, emang godaannya gede. Jadi kita juga kalau lagi hamil harus bisa tahan diri. Kemudian boleh mungkin sedikit memilih makanan atau minuman yang lebih sehat. Jadi es teh manisnya diganti dengan jus ya, pure jus tanpa gula. Sebenarnya banyak alternatif juga makanan minuman sehat yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Oke, jadi kadang-kadang kita berpikir ya udah nggak apa-apa lagi hamil, udah susah makan aja apapun deh yang bisa masuk. Tapi ingat, ada hal-hal yang bisa jadi momok ya nantinya ya, ketika memang akhirnya jadi ada diabetes, apalagi memang secara hormonal berubah dan juga metabolismenya berubah. Betul sekali. Oke, sudah terjawab mitos fakta pertama. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya ya dok ya. Mitos atau fakta kalau tidak boleh memegang kucing selama hamil. Aduh,
cat lovers gimana nih kalau misalnya nggak boleh? Iya, sedih banget ya, itu sih mitos sih sebetulnya. Mitos ya? Oke. Karena sebetulnya kita boleh main-main dengan piaraan kita ya, misalnya kucing ataupun anjing gitu ya. Yang penting kita tidak handle secara langsung kotorannya. Itu karena yang kita khawatirin apa sih dengan cerita-cerita tentang jangan main-main dengan kucing, nggak boleh piara kucing waktu lagi hamil gitu ya. Sebenarnya ditakutkan adalah infeksi toksoplasma yang adanya pada kotoran. Iya betul gitu. Jadi kucing yang misalnya kucing liar nih yang mungkin makannya sembarangan bisa tangkap tikus, mungkin tikusnya juga udah terinfeksi dengan toksoplasma, dia tangkap, dia gigit, masuk ke dalam tubuh si kucing itu, ya kan, dikeluarkan lewat digestif, lewat nya atau kotorannya si kucing. Kemudian kita handle, misalnya nggak higienis, nggak lupa cuci tangan misalnya, kadang saking sibuknya. Nah kita bisa terinfeksi dengan toksoplasma, itu yang dihindari. Jadi kalau piara kucing pada saat hamil boleh, tapi harus dijaga kesehatan kucingnya, kebersihannya, kandangnya dibersihin, makanan kucingnya juga harus diperhatikan. Jadi boleh. Boleh, iya. Ini cuma mitos, tapi ada tapinya nih catatannya ya, jangan handle pupnya kucing secara langsung ya. Udahlah, apa sih ada orang di rumah yang bisa menghandle itu jauh lebih aman dibandingkan yang hamil loh gitu ya. Makanan juga diperhatikan, kucingnya juga harus diperhatikan kesehatannya ya dok ya. Diperiksakan ke dokter hewan, saatnya vaksinasi juga diberikan vaksinasi, seperti itu. Itu dia. Jadi rada tenang ya untuk cat lovers, nggak apa-apa selama hamil main sama kucingnya selama memang memenuhi standar kesehatan yang ada. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau bentuk perut ibu hamil itu menandakan jenis kelamin anak. Ada yang bilang kalau misalnya mancung ke depan itu laki-laki tajam, kalau yang ke samping itu perempuan, benar atau nggak sih dok? Mitos. Mitos, oke. Jadi bentuk perut ibu hamil itu tidak menentukan jenis kelamin babynya itu perempuan atau laki-laki. Kan kontur elastisitas dinding perut wanita itu kan hamil pertama, hamil kedua, hamil ketiga kan beda-beda. Posisi dedeknya yang di dalam misalnya sungsang atau posisinya kepala itu kan atau melintang. Kalau melintang kan jadi melebar, ya kan? Jadi nggak bisa kita menentukan lihat bentuk perutnya Dika terus ini babynya perempuan, oh ini babynya laki. Misalkan ada yang bilang kalau perutnya melebar katanya babynya perempuan. Kalau perutnya mancung katanya babynya laki. Nggak bisa. Jadi jenis kelamin untuk baby itu kita tentukannya ada beberapa cara ya. Bisa dengan USG. Sekarang bahkan dalam waktu usia 10 minggu kita sudah bisa tahu juga. Oh iya, 10 minggu? Ya, jenis kelamin babynya dengan pemeriksaan darah namanya NIPT. Wow. Ya, jadi teknologi sekarang dengan NIPT kan pemeriksaan kromosom tuh ya. Jadi usia 10 minggu udah ketahuan baby girl atau baby boy. Itu lebih valid ya, kadang-kadang kan bacaan dari USG bisa saja ada yang bisa, salah. Gitu ya, betul. Karena kadang kayak ada yang nongol gitu ya di antara dua atau jarinya gitu ya dok. Ya mungkin tali pusat yang kelewer. Ternyata baby girl tapi tali pusatnya ada di situ, terus kita bisa salah tangkap. Iya. Tapi kalau dengan yang tadi valid ya. Ada perbedaan ketika mengandung baby girl dan baby boy, itu ada perbedaan hasil berarti nantinya dok? Iya, nanti muncul di reportnya ada kromosom Y-nya itu kalau positif kromosom Y-nya ada berarti baby boy. Kalau tidak ditemukan kromosom Y berarti baby girl. Ini pengetahuan baru nih ya. Jadi jangan lagi lihat-lihat bentuk ya. Apalagi tadi dokter bilang kalau perut Dika, saya takut ketahuan isinya bakwan dok. Oke, jadi jangan lagi ngejudge orang, bukan ngejudge sih, atau sok tahu gitu ya tanpa ada pemeriksaan yang valid. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok kalau hindari meminum kopi selama kehamilan. Aduh, ini juga sama nih susah kayak cat lovers sama si coffee lovers. Iya ya. Apakah ini mitos atau fakta dok? Mitos sih. Oke. Jadi minum kopi boleh ya, asal jumlahnya secukupnya saja. Jadi kalau dari
patokan dari porsi ini 1 cangkir gitu per hari masih oke. Karena 1 cangkir kan mungkin 100-200 mg kafein ya. Dari WHO itu yang diizinkan maksimum 300. Mungkin ya 1 cangkir per day oke lah ya. Harus diminum dalam kondisi perut isi berarti dok? Iyalah. Makan dulu ya dok ya? Iya. Sampai asam lambung. Karena kadang-kadang kita berpikir kafein ini nggak apa-apa, tapi efek dari si kopi yang mungkin akan membuat tidak nyaman. Ada yang jumlah besar tidak boleh karena itu bisa mengganggu kehamilan juga. Terus jadi pengen pipis terus juga kan ya dok ya? Iya, Ibu hamil aja udah pengen pipis terus. Apalagi minum kafein. Udah deh pipis-pipis terus. Jadi ganti jus aja deh kalau emang kalau tidak terlalu perlu-perlu sekali ya. Kecuali yang memang ingin sekali tiap hari harus minum kopi ya mau nggak mau, tapi harus diimbangi dengan air putih nggak sih dok? Iya, harus air putih 6-8 gelas per hari. Wajib. Penting. Ya kalau yang bukan coffee lover, bukan coffee drinker ya yang nggak terlalu lebih baik harus. kalau nggak minum kopi. Tapi kalau ditanya boleh minum kopi atau nggak Ibu Hamil? Boleh, tapi ya itu ada batasannya ya. Gitu. Itu dia ya, harus dicatat batasannya apa, jangan sampai malah membuahkan ketidaknyamanan pada si ibu hamil. Oke, selanjutnya yang terakhir nih dok, mitos atau fakta kalau ibu hamil pasti alami mual muntah di awal kehamilan. Apakah semua akan merasakannya di awal kehamilan? Ya biasanya ibu hamil itu pada saat usia trimester pertama ya, itu memang mengalami mual muntah. Istilahnya kayak morning sickness, tapi actually nggak selalu tiap pagi mual muntahnya ya, bisa aja sore hari. Tapi biasanya memang bisa terjadi mual dan muntah. Ini karena pengaruh hormon beta HCG yang muncul saat hamil trimester 1 lah terutama ya. Biasanya kalau sudah melewatin trimester 1 sudah lebih nyaman, sudah mual muntahnya udah nggak ada. Tapi ada hal yang memungkinkan tidak seseorang yang hamil nih muntahnya berkepanjangan. Kalau kayak gitu apa sih dok yang menyebabkan? Jadi mual muntah wajar itu oke. Tapi kalau mual muntahnya berlebihan, mungkin muntahnya sampai 10 kali per hari ya, itu namanya hiperemesis gravidarum. Tapi kalau cuma emesis gravidarum, mual muntah pada hamil itu oke. Nah kalau sudah berlebihan namanya hiperemesis gravidarum, itu harus periksa, ditata laksana, takut kurang cairan, dehidrasi. Itu yang membahayakan infus ya. Seperti itu. Jadi awal kehamilan trimester awal kalau bicara tentang mual muntah wajar. Tapi lihat intensitasnya ya dok ya. Kalau berlebihan juga ya nggak bisa dibilang wajar karena takutnya ada dehidrasi. Betul. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta kita hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita ya dok ya. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang preeklamsia. Ini hal yang mungkin kalau bisa tuh jangan sampai ada dalam masa kehamilan kita ya. Nah untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan nih terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Maria Ratna Andiani, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Oke dok, kalau kita bicara tentang kehamilan ini suatu hal yang didambakan oleh semua pasangan pastinya ya. Pasti. Tapi masalahnya kan ada aja tuh dalam masa kehamilan. Mulai dari gejala-gejalanya, side effect dari kehamilan, mual, muntah dan segala macam. Tapi ada gangguan-gangguan lain yang memang membahayakan juga. Salah satunya preeklamsia. Nah, preeklamsia ini apa sih sebenarnya? Sering dengar tapi mungkin kita nggak benar-benar tahu kondisi ini. Jadi preeklamsia itu suatu kondisi yang serius untuk kehamilan ya. Itu seperti sindrom keadaan yang pada saat hamil itu ada disertai gejala hipertensi, tekanan darahnya tinggi, kemudian bisa terjadi protein urea. Protein urea itu pipisnya, air kencingnya itu mengandung protein, jadi bocor. Kemudian bisa ada disertai bengkak. Ya bengkak sih sebetulnya orang hamil kondisi
fisiologis pun bisa bengkak. Tapi kalau ada tensinya naik, protein urea, kemudian ada bengkak, itu hati-hati dengan preeklamsi. Gitu. Ini hal yang mungkin istilahnya harus bisa waspada. dilihat, waspada, diwaspadai ya. Kaki bengkak, lalu mungkin hipertensi yang tiba-tiba ini berarti bukan hipertensi yang memang dialami sebelum masa kehamilan. Enggak, jadi kalau usia kehamilan 20 minggu nih ya, terus mulai muncul nih, tadinya nggak ada hipertensi ya. Terus tiba-tiba muncul hipertensi di usia kehamilan 20 minggu, terus dicek air kencingnya, muncul protein urinya, mulai ada bengkak-bengkak. Itu kita udah harus waspada dengan preeklamsi. Ya. Itu salah satunya yang jadi ciri khas dari preeklamsi ya dok ya. Nah, apa sih penyebabnya seseorang bisa mengalami preeklamsi saat masa kehamilan? Jadi ini menyangkut plasenta, fungsi plasenta ya. Jadi ada gangguan di fungsi plasenta. Plasenta itu yang menjadikan hubungan antara ibu dan janin. Jadi semua proses makanan, oksigen, nutrisinya itu dari mama ke baby itu melewati plasenta. Nah, di situ ada gangguan ya. Faktornya sih multifaktorial. Kenapa bisa sampai terjadi gangguan seperti itu? Sangat multifaktorial. Bahkan preeklamsi itu sebenarnya juga sampai hari ini penyebab pastinya nggak tahu. Sama sekali dok. Sama sekali. Ini penyakit lama yang sampai hari ini pastinya apa, etiologinya nggak tahu. Jadi merupakan kayak yaitu tadi sindrom, kumpulan gejala-gejala, kumpulan penyebab-penyebab yang sangat banyak ya, dipengaruhi oleh apa aja, umur. Ya, usia ibu hamil itu juga ikut mempengaruhi muncul atau tidaknya preeklamsi. Kalau kehamilannya pada saat usia di bawah 20 tahun, atau artinya hamil pada usia muda ya. Atau kehamilannya di atas 40 tahun usianya, berarti itu kan sudah ngelewatin masa reproduksi yang sehat ya. Itu bisa merupakan predisposing faktor untuk munculnya preeklamsi. Yang lain ya kondisi kesehatan seperti kencing manis, tadi kita barusan bicara kencing manis, kemudian memang sudah ada hipertensi sebelum hamil ya, itu juga ikut memberikan kontribusi. Kemudian adanya kelainan atau gangguan ginjal itu bisa juga memberikan kontribusi ya. Obes pada yang kegemukan, agak gemuk itu juga bisa menyebabkan munculnya preeklamsi atau kehamilan kembar. Nah, biasa ibu-ibu seneng ya kalau aduh seneng hamilnya kembar. Sebenarnya untuk kita, untuk obsginya, dokter obsginya pasti akan lebih waspada karena kehamilan kembar itu bisa prone terhadap munculnya preeklamsi. Nah, begitu. Wow, jadi banyak sebenarnya ya, usia terlalu muda, usia di atas 40, ini potensial terkena preeklamsi. Walaupun tidak semua sama gitu ya dok ya. Nah tadi kalau misalkan dokter bilang ada komorbid sebelumnya yang memang dialami oleh ibu hamil, diabetes dan segala macam. Nah salah satunya kan yang akan terjadi hipertensi. Kalau orang yang lagi hamil memang punya riwayat hipertensi, apakah jadi lebih besar lagi persenan potensinya? Betul, jadi lebih probabilitasnya ya untuk kemungkinan lebih besar ya dok ya. Makanya harus kita jaga tensinya, kita harus close monitoring gitu. Oke, dokter bilang ini kan tadi terjadinya ketika plasenta tidak berkembang dengan baik begitu ya dok ya, tidak bisa mentransfer apa yang seharusnya dari mama ke baby. Berarti akan ada dua efek. Pertama ke mamanya dulu. Tadi kan dokter bilang ada yang jadi bengkak-bengkak. Kenapa bisa terjadi pada orang tuanya gitu dok? Kenapa pada terjadi pada si ibu? Jadi efeknya dari situ ya, terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, kan yang kita khawatirkan nantinya preeklamsi itu kan bisa menjadi preeklamsi berat yang berkembang menjadi eklamsi. Eklamsi itu pada saat hamil bisa terjadi kejang. Itu yang paling kita khawatirkan. Yang lain bisa terjadi stroke. Karena tensinya naik terus kan. Jadi bisa stroke, kemudian apalagi bisa terjadi udem paru-paru. Jadi ada air di paru-parunya. Iya. Yang lain ya fungsi ginjalnya bisa terganggu, livernya bisa terganggu, bahkan pembekuan darahnya juga bisa terganggu. Nah, itu harus
dihindarkan, jangan sampai preeklamsi masuk menjadi eklamsi. Ini beda lagi nih ya dok ya? Iya, kalau eklamsi udah yang kejang-kejang itu ya. Oke, kalau kita bicara tentang hal tersebut berarti memang harus benar-benar istilahnya si ibu tuh udah harus benar-benar sadar ya apa yang terjadi pada tubuhnya. Itu dirasakan nggak sih? Ada nyeri nggak sih dok selain memang mungkin bengkak atau apa-apa? Sometimes awal-awal mungkin ibu nggak begitu merasakan ya, tapi bisa nantinya akhirnya muncul keluhan seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, ya kadang bisa disalahartikan nih nyeri ulu hatinya mungkin karena GERD atau gastritis gitu ya. Jadi nyeri kepala, terus di sini bisa sakit, sesak nafas, kemudian ya yang lain pandangan bisa kabur. Nah kalau sudah seperti itu hati-hati, kita harus kontrol tensinya, kita harus cegah jangan sampai muncul gangguan yang lain, misalnya menjadi liver functionnya terganggu. Ada namanya istilah HELLP syndrome. HELLP syndrome itu hemolisis, jadi gangguan pembekuan darah ya bisa tentu saja pada saat hamil endingnya mau melahirkan. Melahirkan berarti mau normal ataupun sesar itu kan bisa ada perdarahan ya. Jadi kalau ada gangguan pembekuan darah itu kan menjadi suatu resiko, meningkatkan resiko ya kan. Kemudian liver fungsinya meningkat. Nah, kemudian ya fungsi ginjalnya mengalami gangguan ya, trombositnya menjadi turun. Nah, itu sangat sambil dokter jelasin saya sambil membayangkan luar biasa ya. Ini hal-hal yang bisa ditimbulkan. Bahkan tadi sampai dokter bilang bisa sampai ke stroke begitu ya dok ya. Karena memang pembuluh darah jadi sangat-sangat menyempit. Dan ini menyempitnya bukan area yang di satu sisi saja gitu dok. Ini hampir ke seluruh tubuh si ibu kah? Sampai ke otak bisa pecah kan pembuluh darahnya. Nah itu yang menimbulkan stroke. Terbayang kalau si ibu saja merasakan hal sehebat ini, bagaimana si baby yang tidak mendapatkan nutrisi dan juga mungkin asupan yang oke gitu ya dari orang tuanya. Gimana nih dok? Apa yang terjadi pada baby yang memang ibunya preeklamsia? Baby dengan ibu yang hipertensi, yang preeklamsi, itu otomatis kan karena tadi kan dari plasenta nyempitkan pembuluh darahnya, jadi suplai makanan, suplai oksigen, nutrisi dari mama ke baby itu akan berkurang, menurun ya kan. Jadi pertumbuhan janinnya bisa terhambat atau istilahnya IUGR, intrauterine growth retardation. Jadi babynya kecil, ya otomatis pertumbuhan otaknya juga bisa terhambat juga ya kan. Semuanya terhambat, oksigen yang masuk juga terhambat. Bahkan kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan babynya stres di dalam. Namanya fetal distress. Kalau ada hal-hal seperti itu, tindakan yang harus dilakukan ya segera terminasi, dilahirkan bayinya gitu. Serem juga ya. Kalau misalnya baby harus dipaksa dilahirkan, permasalahan ini preeklamsia tuh terjadinya di trimester mana? Kalau misalnya trimester yang memang masih belum waktunya baby lahir kan juga PR ya dok. Nanti kita bahas ya, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema utama kita tentang preeklamsi. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait sama kita hari ini, atau mungkin sedang menjalani fase kehamilannya, ingin tanya-tanya, konsultasi boleh. Menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Maria Ratna Andijani, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari SC Hospital. Oke, dok, kalau kita bicara tentang preeklamsi, ini biasanya kan terjadi di masa-masa trimester akhir. Tapi mungkin nggak sih terjadi di awal? Bisa? Bisa. Di 20 minggu, 24 minggu, 28 minggu bisa. Ini memungkinkan akhirnya bayi harus dilahirkan sesegera mungkin berarti? Ya, jadi tata laksananya ada tata laksana yang konservatif ya. Kemudian ada tata laksana yang memang kita harus aktif melakukan terminasi tergantung kondisi usia kehamilan ibu,
kondisi baby, dan bisa kita kontrol atau tidak si hipertensinya ini. Jadi kalau usia kehamilan masih prematur ya, kita pasti ada mencoba untuk prolong, mencoba untuk menyiapkan babynya kalau memang harus segera dilakukan terminasi atau harus segera dilahirkan. Jadi yang pasti kita harus kontrol dulu tekanan darah ibu. Oke. Ya, kita harus kontrol. Kemudian kita harus cegah kejang. Kontrol tekanan darah ibu dengan obat-obatan tentu saja. Kemudian dicegah kejang. Kemudian kalau sudah babynya sudah kita persiapkan, misalnya masih prematur baru 28 minggu tapi kita sudah muncul gejala-gejala yang menuju ke arah perburukan ya. Fungsi ginjal, fungsi livernya sudah menunjukkan kurang baik, atau tadi trombositnya juga sudah mulai makin menurun ya. Kemudian kita takutkan adanya ancaman perdarahan, babynya juga sudah nggak ada pertumbuhan beratnya, nggak naik, stagnan, artinya dia sudah nggak bisa mendapatkan adequate intake atau supply dari ibunya. Nah, biasanya kita akan persiapkan babynya untuk segera dilahirkan. Karena pasti kalau prematur paru-paru belum matang. Betul. Jadi kita matengin dulu paru-parunya. Kita berikan obat-obatan untuk pematangan paru pada baby. Setelah kondisi ibu juga optimal, kita akan lakukan terminasi. Bisa dilahirkan secara normal, bisa dilahirkan juga secara seksio cesarea. Bisa normal? Ya, tergantung dari kondisi ibu, kondisi janin, kita harus melakukan evaluasi. Jadi tidak semua preeklamsi harus kita lahirkan secara sesar. Tapi balik lagi ya, kita akan menilai safety-nya untuk ibu, safety-nya untuk baby. Gitu. Oke, pastinya ingin semuanya tuh lahir sesuai usia yang pas gitu ya dok ya. Tapi kalau terus terjadi perburukan berarti kan ya ini ada hal yang harus dikorbankan gitu kan. Karena kan yang mengancam ini keselamatan ibu dan juga bayi dua nyawa ya kan. Tapi kalau masih di awal-awal sebenarnya ada nggak sih mungkin terapi atau pengobatan yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Ini kan pilihan akhir untuk dilahirkan gitu ya dok. Ya jadi ya itu tadi kita harus berikan obat-obat antihipertensi supaya dijaga tensinya ibu stabil ya kan. Kemudian kalau misalnya lifestyle ibunya harus kita, ini nih lifestyle, makanan harus ada yang jaga nggak dok? Harus kita jaga, hindari makan makanan berlemak, makanan yang terlalu asin ya. Kadang orang Indonesia kan sukanya apa? Gorengan, yang asin-asin gitu ya, semuanya digoreng ya kan. Tempe goreng, tahu digoreng, padahal kan banyak pilihan. Bisa dipepes ya kan? Bisa dimasak yang lain, diolah yang lain. Kemudian ya jaga berat badan, jangan terlalu naik, olahraga yang sesuai lah ya, tapi tetap harus ada olahraga. Tidurnya cukup. Tidur ya dok ya. Ya, hindari ya kayak alkohol, smoking. Dalam kondisi tidak hamil aja kalau bisa dihindari, apalagi dalam kondisi hamil ya dok ya. Minum vitamin, kalsium secara teratur, ikutin advice dokternya. Seperti itu, kontrol teratur. Jadi ya harus ada effort, harus ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap babynya yang di dalam. Betul. Ya kan? Betul sekali. Nah kalau ini kan kita lihat lifestyle tuh jadi penting ya dok ya. Makanan juga harus dilihat betul-betul gitu kan. Nah kalau bicara tentang yang paling sulit adalah tidur. Nah, baby kan biasanya aktif banget lagi dok kalau malam ya. Susah sekali untuk kita bisa punya kualitas tidur yang baik. Apa mungkin ada nggak sih dokter bisa kasih tips untuk ibu hamil di rumah? Walaupun yang dalam kondisi normal-normal saja pasti sudah ada masalah kurang tidur gitu ya. Ada nggak tips dari dokter untuk bisa menjaga stabilitas istirahat ibu hamil gitu? Nyaman gitu ya. Iya itu memang harus kita kondisikan lah ya. Betul. Memang dengan bertambahnya usia kehamilan, bentuk tubuh kita juga berubah ya kan. Jadi lebih maju ke depan, tulang punggungnya berubah. Jadi kadang pas tidur kayak lebih sesek karena ada desakan ke atas, perutnya makin gede, makin desek ke atas, sesek nafas. Bisa dikondisikan lah ya. Jadi ya kalau sudah saatnya tidur ya mungkin sudah mulai
diredupkan kamarnya, Lampu ya. lampunya, jangan main gadget, Nah, handphonenya jangan taruh di pinggir, itu jauhkan ya. Nah, Oke. kecuali kalau sebagai profesinya dokter nggak bisa jauh-jauh handphonenya ya. betul. Oke, jadi itu jangan ke distract ya. TV, kemudian handphone udah dimatikan. Kemudian kalau ketidaknyamanan dengan tidur flat, boleh bantalnya boleh naik 2. Oh iya, takutnya sesak ya dok ya. Boleh dinaikkan. Ambil posisi yang nyaman, boleh miring kiri, ya kan. Sebenarnya kalau masih belum usia hamil yang Besar. tinggi ya, yang gede, itu boleh miring kiri, miring kanan, mau telentang juga nggak Fine apa-apa. aja ya. Ada ibu hamil yang pasien saya bilang dari awal hamil saya miring kiri terus dok. Suatu saat dia sakit lehernya. Sakit lehernya. Nggak ada kewajiban harus miring kiri terus. Kalau sudah hamilnya trimester akhir, untuk menghindari tekanan terhadap pembuluh darah besar, itu untuk kenyamanan bisa miring ke kiri untuk melancarkan sirkulasi oksigen terhadap baby juga. Tapi nggak harus terus dari awal hamil, baru hamil 6 minggu udah miringnya kiri terus gitu. Jadi ada yang salah. Gitu. Informasi itu kadang nggak boleh terima bulat-bulat saja gitu ya, harus dilihat kondisi kita ya. Kalau Nanti ada masalah ekonomisnya malah ya dok ya. Iya, betul. Jadi memang harus benar-benar tahu nih apa yang dilakukan, apa yang membuat nyaman dan kondisinya juga. Ya si ibu nggak bisa menelan bulat-bulat semua informasi. Betul. Itu tadi mulai dari tidur. Nah kalau kaki bengkak ini kan memang sering terjadi ya dok ya. Andai kata memang bukan preeklamsi pun itu tetap akan mengganggu. Apa sih yang bisa dilakukan di rumah untuk meredakan? Apakah butuh direndam air hangat kah? Atau ada oles-oles krim tertentu? Kan kadang-kadang gitu ya dok, gimana ya dok? Ya kalau kaki bengkak memang kan pada saat hamil kondisi fisiologis pun memang kita kandungan air kita kan jadi lebih banyak ya. Jadi kalau posisinya banyakan duduk gantung terus begini juga kan secara gravitasi akan turun. Ya. Jadi hindari juga duduk yang kakinya gantung. Ya, atau berdiri terlalu lama gitu. Jadi pada saat istirahat, ada kesempatan istirahat, coba kakinya naikin, diganjelin 2 bantal, 3 di atas bantal, jantung berarti ya? Di atasnya gitu pas saat istirahat. Jadi bisa mengurangi, ya kalau mau direndam-rendam pakai air garam anget-anget boleh juga. Nyaman juga ya dok ya, fine aja. Oke, itu tadi beberapa tips nih dari dokter untuk paling tidak ibu hamil merasa lebih nyaman. Nanti kita lanjut lagi dengan tema utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang preeklamsi, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Maria Ratna Andijani SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Dok, kalau kita bicara dengan preeklamsi atau mungkin dengan kondisi apapun yang terjadi pada tubuh kita, better kan mencegah daripada mengobati. Betul. Apakah ini nggak bisa dicegah dok dari masa mungkin program hamilnya agar tidak terjadi? Sangat bisa dicegah. Sangat bisa dicegah. Jadi caranya preventif itu akan lebih baik ya kan. Ya sebetulnya intinya dari lifestyle juga sih ya. Jadi dari gaya hidup kita, pola hidup kita yang sehat, makan sehat, ya kan, hindari junk food, terus ya olahraga, kemudian jangan begadang, tidur cukup, ya kan, tadi, terus jangan stres. Nah, stres ini tinggi sekali ya, apalagi mengaruhi ya dok ya. Kehidupan zaman sekarang ya, di kota besar, macet aja udah bikin stres, bener? Iya. Kemudian ya yang lain ya harus dicek lah ya, check up kesehatan supaya kita tahu kondisi kita, ada kolesterol enggak, ada kencing manis enggak, fungsi ginjal bagus enggak, seperti itu. Jadi bisa dikatakan lifestyle kita menentukan bagaimana kualitas kehamilan kita nanti gitu ya dok ya. Ujungnya dari situ. Kemudian ya mungkin ada asupan lah ya, asupan vitamin. Mungkin sebelum proses hamil sudah mulai dengan
asupan asam folat, kalsium penting, vitamin D. Iya. Jadi ya kita harus mempersiapkan diri bisa lebih sehat lah nanti preventifnya jauh dari masa kehamilan itu oke banget justru ya dok ya. Kalau kita sudah tahu kayaknya saya mau program hamil nih 3 bulan sebelumnya sudah mengubah lifestyle. Iya betul. Oke, tapi kadang-kadang sudah demikian ya mau nggak mau kalau harus menghadapi harus diterima dan harus diobati. Betul. Tadi kita bicara sempat juga kalau memang masih kondisinya masih bisa diatasi dengan obat-obatan atau istilahnya istirahat mengubah lifestyle, it's okay. Tapi kondisi apa yang dibilang sudah mengkhawatirkan? Apa yang menjadi alarm utamanya? Kalau kondisinya tensinya nggak terkontrol, udah dikasih obat dan compliance minum obatnya juga teratur, tapi tensi nggak bisa turun-turun, ya. Terus tadi disertai gejala-gejala subjektif seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan matanya kabur, ya, itu sudah menjadikan alarm. Kemudian dicek. Laboratoriumnya meningkat nih, SGOT, SGPT meningkat, kemudian fungsi ginjalnya, urium kreatininnya juga terjadi perburukan, kemudian sudah ada tanda-tanda perdarahan ya, fungsi untuk pembekuan darahnya juga sudah terganggu, kemudian janinnya juga sudah tidak berkembang dengan baik, berat badannya stagnan, ya itu sudah menjadi alarm buat kita. Kemudian ada pemeriksaan kardiotokografi, kita bisa rekam jantung dede itu untuk menilai kesejahteraannya baby di dalam perut mami. Apakah masih sejahtera atau sudah mengalami stres. Kalau dedeknya sudah stres ya kita harus segera lahirkan. Aduh. Menyeramkan juga ya, kenapa sih baby bisa stres? Apa? Karena nggak dapat asupan kah? Kondisinya nggak nyaman? Oksigennya sangat kurang, oksigennya berkurang, nutrisi yang masuk ke dalam dedek juga berkurang. Pasti dia akan mengalami stres. Nah, apa impactnya ketika baby stres di dalam kandungan ibu? Nanti kita jawab, tapi ada pertanyaan dari pemirsa dulu nih, Dok, ya. Boleh. Dari @Johan yang mengirimkan pertanyaan lewat DM Instagram. Saya bacakan. Dok, istri saya usia 42, hamil pertama. Sekarang usia kehamilan 7 bulan dan mengalami preeklamsia ringan. Diminta dokter untuk jaga tensi. Apa preeklamsia ringan berbahaya untuk ibu hamil dan janin? Apakah psikologis ibu hamil memengaruhi pada preeklamsia? Jadi preeklamsianya masuk tahap ringan, ini mungkin yang dokter bilang masih gejala-gejalanya ringan gitu ya dok ya. Nah ini permasalahannya usianya 42 tahun dan memang diminta untuk menjaga tensi, mungkin dibantu juga dengan obat-obatan. Tapi secara psikologis mungkin kan sudah ada tekanan juga ya dok ya. Nah apakah ini berpengaruh besar pada preeklamsianya, akan ada perburukan? Iya, pertama saya mau mengucapkan congratulations ya. Kepada Pasti penantian yang lama ya. Mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan baik, sehat semuanya, ibu dan baby sehat. Amin. Jadi memang tadi kan di salah satu predisposing faktor untuk munculnya preeklamsi itu kan faktor usia juga ya. Kebetulan ibu usianya sudah lebih dari 40 tahun ya kan. Ya? Iya. Nah dengan kondisi hamil 7 bulan mulai muncul preeklamsi ringan ya. Jadi itu harus kita jaga jangan sampai menuju preeklamsi berat. Ya istilahnya PEB. Jadi jangan sampai jatuh ke PEB atau preeklamsi berat dengan gaya hidup tadi ya. Jadi makanannya dijaga, istirahatnya ya, hindari stres, justru harus bahagia, bersyukur. Sudah dikasih kesempatan, dikasih karunia untuk hamil ya, berarti Tuhan juga pasti jaga. Nah ibunya juga harus semangat, jangan dibawa stres gitu, selalu bawa dalam doa, bersyukur terus ya. Kemudian yaitu tadi istirahatnya cukup. Nah kontrol teratur ke dokter karena biar bisa dimonitor kondisi baby, kondisi mamahnya juga ya. Minum obat antihipertensinya juga teratur, vitaminnya ya, kalsiumnya harus teratur. Jadi kita intinya adalah membawa kehamilan 7 bulan ini menuju 9 bulan dengan
kondisi yang optimal, jangan sampai jatuh ke preeklamsi berat. Jadi Dan ini masih ada banyak sekali kesempatan dan harapan ya. Iya, tetap untuk semangat. tidak terjadi perburukan Harus, ya. Perjalanan tinggal 2 bulan lagi. Nah, ini yang tinggal ya dijaga kan? gitu ya. Harus dijaga. Secara psikologis juga mempengaruhi ya, Dok? Iya, Ya? sangat mempengaruhi. Jadi ya family support, dukungan dari suami itu penting, akan membesarkan hati si ibu. Kalau si ibu juga tidak banyak khawatir, bawaannya happy, ya kan? Lebih mudah menjalani kehamilan ini dan pastinya juga bisa membantu preeklamsi ini menjadi lebih baik lah. Lebih baik ya. tidak terjadi perburukan. Ya. Pak Johan tinggal 2 bulan lagi Ya, ya, harus dijaga saja, dibuat istrinya atau si calon ibu ini tetap happy, tenang, aman, nyaman agar tidak terjadi tadi preeklamsi berat. Pas banget nih, tadi saya mau tanya tentang stres. Stres pada ibu aja udah luar biasa, pasti akan efeknya kemana-mana. Babynya yang di dalam kandungan stres, apa yang akan terjadi pada baby yang stres? Ya kalau babynya stres tadi ya menunjukkan misalnya detak jantungnya nih kalau kita rekam bisa cepet sekali. Normal kan 120-160 beat per menit ya. Kalau babynya stres dia bisa cepet 170 misalnya. Suatu saat kalau jantung dipacu terus dia capek dia bisa ngedrop dari 170-180 tiba-tiba ngedrop 180 naik 90. Nah, kalau sudah di bawah 120 ya itu udah menunjukkan baby dalam kondisi fetal distress gitu. Ini kalau sempat mengalami ini pasti tidak itu sudah emergency, ya? itu sudah harus segera dilahirkan. Iya. Baik, pastinya tim dokter akan terus melakukan yang terbaik sampai bisa ibu dan bayi selamat. Itu yang kita harapkan sama-sama. Tapi pasca preeklamsi walaupun sudah dilahirkan, apakah ada efek yang masih tertinggal dan perlu ada pengobatan tertentu? Nanti kita bahas ya, Dok ya. Usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang topik utama kita preeklamsi yang memang harus sekali diwaspadai oleh ibu hamil. Nah, kita akan bahas lagi di segmen terakhir ini masih bersama dengan dokter cantik kita hari ini, Dr. Maria Ratna Adijani SPOG, spesialis obstetrik dan ginekologi dari Seci Hospital. Tadi kita sudah bahas gejalanya, bagaimana masa kehamilannya, sampai memang kalau kondisi yang terburuknya adalah ya harus dilahirkan secepat mungkin. Atau mungkin ada sebagian yang akhirnya tidak selamat dua-duanya ya, Dok ya. Ini memungkinkan sekali. Makanya berat sekali juga. harus secepat-cepatnya dilakukan penanganan yang tepat. Nah, kalau memang ada satu hal yang mungkin akhirnya bisa dilahirkan, dua-duanya selamat. Apakah tanpa risiko juga atau mungkin ada risiko yang menanti juga yang harus diperhatikan dan jadi fokus oleh pasien dan keluarga? Ya, pada ibu-ibu ibu hamil yang menderita preeklamsi dan sudah melahirkan ya, itu tidak selesai begitu saja. Jadi masih ada PR 6 minggu ke depan, bahkan 3 bulan. Kita harus tetap memonitor karena hipertensinya bisa saja persisten. Bisa ada yang namanya eklamsi postpartum. Oh ya. Ya, jadi sudah melahirkan. Kita pikir proses selesai, ya kan, keluarga udah tenang. Itu masih harus diwaspadai eklamsi postpartum. Jadi kenapa? Tetap harus dijaga dengan obat-obatan, jangan sampai tensinya naik. Jadi dia, sorry saya potong, jadi ini akan mengalami hipertensi yang tadinya masa kehamilan nggak ada, tiba-tiba ada, atau memang sudah ada jadi buruk, atau gimana, Dok? Jadi tadinya nggak ada hipertensi, selama hamil terus hipertensi kan, terus terjadi preeklamsi nih, terus melahirkan. Dengan asumsi kalau sudah melahirkan kan kita maunya tensinya kembali normal, tapi itu ada PR, ada proses kondisi yang menyisakan. Jadi tensinya belum terkontrol sampai udah melahirkan, sampai masa nifas selesai itu masih bisa. Dan itu bisa terkontrol dan itu bisa perburukannya bisa menjadi eklamsi kejang-kejang tapi postpartum. Walaupun sudah melahirkan dalam kondisi fase kehamilan. Iya. Jadi masih tetap dalam monitoring meskipun sudah
selesai melahirkan. Berapa lama dok biasanya monitoring yang memang harus dilakukan? Monitoring ketat ya 3 bulan, 6 minggu pertama lah ya. Terus 3 bulan kita harus yakinkan ibu ini sudah harus kembali ke status tidak lagi hipertensi. Kalau masih ada hipertensi ya berarti udah hipertensinya udah menetap. Jadi berikutnya udah harus dikontrol dan nanti kita alih rawakan ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena kan kondisinya udah selesai, lahiran, sudah kehamilan selesai, melahirkan udah selesai, tensinya masih tetap naik, jadi harus harus dilanjutkan. Ya. Oke, jadi bisa jadi masalah after kehamilan. Betul. Gitu ya, sudah melahirkan dipikir sudah oke-oke saja, ternyata enggak. Ya. Nah ini dalam kondisi ini kan tetap harus menyusui juga, ya kan dok? Ini amankah untuk ibu-ibu yang mengalami kondisi? Nanti akan dipilihkan obat-obat anti hipertensinya pun yang aman untuk ibu menyusui. Ya. Jadi tidak ada hambatan ibu-ibu yang tensinya tinggi terus nggak boleh netein gitu, nggak. Tetap ASI-nya harus ASI eksklusif. Okay. Ya. Ini terakhir yang saya ingin tanyakan tadi, ibunya mungkin saja masih menetap di tubuh si ibu kondisi-kondisi atau gejalanya. Untuk si baby nih dok, apa yang mungkin saja terjadi atau menjadi fokus ketika memang kita punya baby yang memang tadinya dalam kehamilan preeklamsi? Kalau bayinya dilahirkan cukup bulan, aterem 37 minggu, babynya baik, sehat, Apgar skor bagus, babynya akan tumbuh dengan seperti baik. Ya. Tapi kalau baby yang dilahirkan di bawah 37 minggu, artinya prematur, ya kita akan menghadapi kasus-kasus baby prematur ya. Jadi ada beberapa pertumbuhan yang mungkin agak terhambat. Harus di-adjust lagi ya. Mesti ditata laksana oleh pediatrician-nya. Jadi memang ketika kita mengalami atau menghadapi preeklamsi, apalagi sampai eklamsi, ini kondisinya tidak berhenti sampai di situ. Sampai kelahiran tuh kayak semua beres, enggak juga. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah support system dari keluarga ya dok ya. Itu yang paling istilahnya diharapkan. Karena nggak cuma bisa ya mengandalkan dokter saja yang tiap hari bersama memang keluarganya. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Sehati. Sama-sama, terima Semoga kasih. ini berguna untuk pemirsa di rumah, bisa memberi semangat lagi untuk para ibu yang mungkin sekarang menghadapi struggle-nya kehamilan ya dok ya. Dokter thank you, harus semangat. Dokter juga harus semangat, harus jaga kesehatan biar terus bisa berbagi informasi di Bincang Sehati. Oke, pemirsa gimana? Terutama para ibu hamil atau ayah-ayah yang sedang menanti buah hati, yuk tanyain gimana rasanya, apa yang dirasakan, apa yang mungkin dikeluhkan oleh para calon ibu ini, mungkin saja bisa jadi satu penanganan atau pencegahan yang tepat agar tidak terjadi preeklamsi. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan kami kembali di kanal YouTube Bincang Sehati, DAI TV, dan juga bisa Anda saksikan di DAI Plus untuk mengunduhnya di gawai Anda untuk menggapai inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati selanjutnya.